Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana. Perkenalkan, nama saya Maria Petrus. Perkenalkan, nama saya Putri Naima Semulia. Perkenalkan, nama saya Ibden Video Fernando Alonso. Jadi di sini kelompok kami akan menceritakan kembali novel romantis yang berjudul Hilmi Milan. Judul novel Hilmi Milan. Novel ini merupakan novel karangan Nadira Ristifani yang diterbitkan pada tanggal 11 November 2021 oleh Kawah Media Pustaka PT. Kemudian novel ini mempunyai tebal 380 halaman. Jadi ceritanya itu dimulai dengan adanya dua orang remaja yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Nah, remaja yang pertama bernama Hilmi, remaja yang kedua bernama Milan. Hilmi ini merupakan satu-satunya perempuan dari 4 bersaudara. Nah, dia ini berasal dari keluarga mafia. Keluarga mafianya ini berasal dari darah campuran antara darah Indonesia dan darah Italia. Nah, keluarga mereka ini biasa disebut dengan Camaro. Jadi cerita pada novel ini tuh banyak menceritakan kehidupan sehari-hari dari kehidupannya Milan bersama saudara kembarannya yaitu Marcelo. Untuk pemuda yang kedua sendiri bernama Hilmi. Hilmi ini merupakan pemuda yang karakternya tuh unik, kemudian tuh juga dia tuh berbeda dari laki-laki yang di luar sana. Hilmi ini merupakan sahabat karibnya dari Marcelo. Dan ternyata Hilmi ini tertarik kepada saudara kembarnya si Marcelo ini. Untuk Milan sendiri, dia merupakan seorang yang pendiam dan dia juga selalu membangun tembok yang tinggi kepada cowok-cowok yang ingin mendekatinya. Karena hal inilah si Hilmi ini mendekati Milan dengan modus tersembunyi. Hilmi tidak ingin Milan tahu kalau dia tuh menyukai Milan. Jadi dia tuh melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dia juga tuh terlalu gengsi untuk mengakui perasaannya dia sendiri. Nah, Hilmi dan Milan ini tuh juga sering berinteraksi karena mereka tuh mengambil jurusan yang sama. Hilmi juga sering memberikan perhatian-perhatian kecil kepada Milan, tetapi ia menutupinya dengan sikap tengilnya. Beberapa sikap modus Hilmi cukup menggelitik perut tapi romantis. Beberapa contohnya, Hilmi memberikan bangku yang ditempatinya yang nyaman kepada Milan saat pendingin ruangan kelasnya bermasalah. Hilmi juga sempat menyusun skenario agar ia dapat belajar bersama Milan saat mendapatkan tugas yang mana buku referensi yang ada di perpustakaan kampus itu terbatas dengan bantuan koneksinya. Hilmi juga suka secara tiba-tiba sudah siap di parkiran saat Milan belum ada yang menjemputnya ketika hujan. Hilmi juga suka melindungi Milan dengan cara memberikan topi dan menjadikan badannya sendiri sebagai pelindung untuk Milan dari teriknya panas matahari pada siang hari. Bahkan, ia juga suka tak segan membelikan pembalut dan memberikan sandal saat Milan berada di kondisi yang genting. Namun, sepintar-pintarnya menutupi bangkai, baunya pasti tercium juga. Peribahasa ini nampak sangat cocok untuk menggambarkan kondisi Hilmi. Pada akhirnya, ada momen yang kemudian membuat Milan mengetahui bahwa Hilmi memberikan perhatian yang lebih dari perhatian kepada seorang teman kepadanya. Hal ini terjadi secara tidak sengaja ketika Milan menemukan catatan di dalam smartphone milik Hilmi yang berisi fakta tentang dirinya. Hilmi mengetahui ia tertangkap basah ketika Milan menyampaikan revisi mengenai fakta tentang dirinya secara langsung saat Hilmi menjalankan agenda modusnya. Hilmi pun merasa sangat malu ketika ketahuan. Oleh karena sudah kepalang tanggung dan takut kesempatan tidak datang dua kali, Hilmi akhirnya tetap melancarkan agenda modusnya secara terang-terangan. Sering menghabiskan waktu bersama membuat Hilmi dan Milan saling berbagi cerita. Milan yang berasal dari keluarga mafia membuat dirinya menjadi sosok yang selalu waspada. Milan memberitahukan kepada Hilmi mengenai kekosongan yang ia rasakan dan sikap dingin bagi seorang tak berperasaan yang ia miliki itu merupakan bentuk berjaga diri. Sedangkan Hilmi menanggapi bahwa tidak apa-apa sekali Milan menunjukkan sisi rapuhnya atau emosinya kepada orang terdekatnya yang ia percaya itu.
Tanggapan Hilmi tersebut merasakan nyaman dan ia merasa hidup sebagai manusia yang utuh. Akhirnya Milan pun luluh kepada Hilmi. Milan yang sebelumnya tak berperasaan, kini mulai merasakan kupu-kupu berterbangan di perut. Dari sikap manis Hilmi berhasil membuatnya dimabuk cinta. Hilmi selalu ada saat Milan membutuhkannya. Hilmi selalu memberikan waktunya dan rela berkorban bagi Milan. Sekalipun itu, Milan sedang tertidur pulas. Juga saat ban mobil Milan bocor di jalan tol. Hilmi sudah berhasil membuat putri mafia itu jatuh cinta kepadanya. Hilmi bahkan berhasil mengatasi mood Milan yang buruk, kelakuannya yang ada-ada saja. Kini perasaan keduanya sama. Timbal balik, tidak hanya Hilmi saja yang jatuh cinta, namun Milan pun sama seperti Hilmi. Hilmi adalah tipe lelaki bijak dan dapat dikatakan sebagai gentleman yang sesungguhnya. Hilmi tak pernah menginginkan orang lain sakit hati karena dirinya. Hal inilah yang mendasari ia mengatakan kepada Anya secara langsung untuk tidak menyukainya. Karena saat ini hati Hilmi sudah memiliki Mila seorang. Hilmi bukan tipe lelaki seperti Marcelo yang kerap memberikan harapan palsu kepada banyak perempuan yang memiliki ketertarikan kepadanya. Pada akhirnya, tiba saatnya bagi Hilmi dan Milan untuk mengakui perasaannya masing-masing. Mereka berdua pun setuju untuk menjalani hubungan romantis dengan saling menyematkan status sebagai pacar. Dengan cara yang unik, Hilmi memiliki nilai lebih di mata Milan karena ia selalu memerhatikan hal-hal yang kecil sekalipun. Hilmi dan Milan pastinya semakin sering menghabiskan waktu bersama, juga membicarakan hal-hal yang bersifat pribadi. Semakin lama mereka menjalani hubungan, mereka berdua semakin mengenal sosok satu sama lain. Mereka kini mengetahui sisi dari pasangan yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Kisah cinta Milan tentunya sangat diperhatikan oleh kakak-kakaknya, karena Milan merupakan anak perempuan satu-satunya dalam keluarga Cemara. Hilmi juga beruntung bisa mendapatkan lampu hijau sebagai pacar Milan setelah diberikan ospek dari Caro bersaudara. Kelebihan novel. Nadira Ristifani mampu menuliskan kisah Hilmi dan Milan dengan rapi menjadi kisah yang mudah dimengerti dan nyaman untuk dibaca. Kisah cinta ini juga sangat relate dengan kisah cinta para remaja di dunia nyata. Karakter Hilmi yang unik, jenaka dan romantis, serta Milan yang dingin dan cuek, membuat interaksi kedua tokoh ini menjadi menarik. Konflik yang diangkat cukup sederhana. Nadira Ristifani mengangkat masalah remaja yang kerap terjadi dalam kehidupan percintaan pada umumnya, seperti saling jatuh cinta, tapi saling merasa gengsi untuk mengakuinya. Kekurangan novel. Pembaca mendapati adanya pengulangan kata di beberapa paragraf. Hal ini kemudian membuat novel ini menjadi repetitif dan dinilai monoton. Masih terdapat kesalahan penulisan yang tidak sesuai dengan aturan penulisan yang benar, kesalahan penggunaan tanda baca, dan menggunakan kata-kata yang tidak relevan. Pesan moral. Perempuan bukan hanya membutuhkan sosok lelaki yang tampan, cerdas, dan kaya. Hal tersebut hanyalah bonus yang kerap kali diidamkan. Namun, yang sebetulnya perempuan butuhkan adalah sosok lelaki yang siap sedia ketika ia membutuhkannya. Mencintai bukan hanya harapan akan hubungan timbal balik dan perasaan yang sama, namun cukup hanya tentang mencintai itu sendiri. Mencintai tanpa memaksa, mencintai dengan tulus dan membiarkan semesta memproses dan melancarkan kehendaknya. Mencintai tanpa memperhitungkan waktu, dengan keyakinan bahwa semua hal di dunia ini memiliki porsinya masing-masing. Cinta
bukan hanya tentang mengenai hal-hal rumit. Kunci dari cinta hanya satu dan akan selalu satu, yaitu rasa nyaman. Yang berjudul Hilmi Milan. Itu merupakan perempuan yang tertutup. Terus dia tuh kalau didekati sama laki-laki dia tuh selalu apa sih?